Pada video sebelumnya, saya membahas bagaimana membuat kompos dengan menanam di tanah. Kali ini saya akan membahas bagaimana berkolaborasi dengan hewan peliharaan, yaitu ayam, untuk membuat kompos. Mari kita saksikan bersama. Bagi teman-teman yang berlibur ke Bali atau punya rencana datang ke Bali, jangan lupa ya, menginap di tempat kami, Cana Homestay. Sebelum kepada topik pembahasan, mari teman-teman sebentar kita berjoget setboard untuk berolahraga sejenak agar kita tetap sehat di umur pensiun seperti sekarang ini. Sehat selalu, salam rahayu untuk teman-teman senusantara. Cerita ini akan saya mulai dari proses saya mengumpulkan sampah, kemudian memasukkan ke dalam ember. Kalau sebelumnya sampah-sampah saya cacah, lalu saya masukkan ke dalam lubang yang sudah saya buat, yaitu lubang yang dengan kedalaman 1,5 meter kedalamannya, kemudian saya tumpuk-tumpuk di sana, lapisi dengan tanah, kemudian sirami, demikian seterusnya berlapis-lapis, menunggu 2-3 bulan dia akan menjadi kompos. Nah, kali ini sampah-sampah tentu saja pertama-tama saya kumpulkan, sudah dicacah, kemudian saya masukkan ke dalam ember yang cukup besar agar mudah saya bawa ke kandang ayam. Jadi sampah organik ini saya akan bawa ke kandang ayam. Teman-teman, saya akan ajak ke kandang ayam, akan saya kenalkan dengan ayam-ayam saya yang ada di sana. Kemudian bagaimana kolaborasi antara saya dengan ayam untuk memproduksi kompos. Semoga teman-teman tertarik dan bisa mengikuti video ini. Bila perlu menduplikasi di tempat teman-teman. Saya juga mendapatkan ide ini setelah menonton beberapa video di YouTube, yaitu terkait dengan bagaimana ayam dibuatkan kandang lalu disiapkan tempat untuk mengolah sampah. Mari ke kandang. Sampah-sampah tadi adalah kumpulan dari daun-daun, yang mana daun itu berasal dari pohon mangga yang saya trimming, saya pangkas pada cabang-cabangnya untuk menghindari masalah di saat musim hujan di bulan Desember ini, apalagi terdeteksi ada tiupan angin yang cukup kencang. Jadi saya khawatir aja nanti membahayakan dari bangunan dan juga dari diri kita. Kemudian juga dari sampah daun-daun pohon alpukat, dan ada satu mangga lagi, satu yang cukup besar juga, yang saya trimming ataupun pangkas, tapi tidak saya tebang, hanya dipangkas. Di bawah pohon tampak seekor ayam. Coba saya dekati ayamnya. Ini bernama si Jago. Jenisnya adalah Bangkok. Saya senang dengan ayam ini. Saya gunakan dia sebagai pembantu rumah untuk membangunkan kami di pagi hari. Jadi di pagi hari kisaran jam 5.30 dia sudah bangun dan berkokok untuk membangunkan kami sekeluarga. Ini dia, bodinya boleh dikata ini XL,
kemudian tampak sehat. Dia saya jadikan pejantan di kandang, pejantan tangguh. Tetapi juga ada lagi satu ayam Bangkok sebagai pejantan cadangan. Jadi ini pemain utamanya, sedangkan Bangkok yang lagi satu yaitu warnanya klau. Kalau ini warnanya, kalau di Bali ini buik, atau bahasa Indonesianya burik. Kalau pejantan Bangkok lagi satu warnanya kelawu atau abu-abu. Jadi saya tidak lepaskan kedua Bangkok pejantan ini bersamaan, nanti mereka bisa berkelahi. Jadi jika satu dilepas, yang satu karantina untuk vitalitas tubuhnya dan kesehatannya. Kemudian diberi asupan-asupan makanan di dalam kandangnya sampai 3 atau 5 hari kemudian dia siap untuk tampil menggantikan pejantan yang sedang bertugas agar stamina tetap jos. Ini tampak ada sedikit luka kemarin karena dia berkelahi, teman-teman, dia berkelahi dengan sesama pejantan. Yang kebetulan saya di luar kendali dalam pengontrolan sehingga lepas pejantan kelawu, dia masuk ke kandang pejantan burik ini. Terjadilah duel sehingga pejantan burik ini nampak ada sedikit luka-luka di jenggernya. Secara keseluruhan bodinya padat berisi. Nah, ini dia adalah kandang di mana saya sediakan kotak yang saya partisi dengan batako di sekelilingi. Dalam kotak ini adalah 1,5 meter. Ini sudah penuh dengan sampah. Dan terus saya masukkan sampah ke sini. Karena sebagai orang Bali, biasanya sampah-sampah kita banyak berisi sampah-sampah makanan. Karena orang Bali biasanya, kalau kami di Bali sebut membanten. Setiap hari melakukan persembahan. Kalau di pagi hari kami membanten jotan, yaitu apa-apa saja yang kami masak di pagi hari kami haturkan ke pelinggih-pelinggih atau ke tempat-tempat sembahyang yang berisi diantaranya sedikit nasi, sekerat daging, sepotong sayur, dan seterusnya. Dan di sore hari atau keesokan harinya biasanya kami melakukan proses pembersihan rumah, yaitu menyapu. Nah, itu akan terkumpul sebagai sampah tentu saja. Ya, tentu masuk ke tempat sampah, bak sampah ember hitam tadi. Ya, tentu setelah penuh ya saya bawa ke sini, teman-teman. Dan tentu para ayam di sini akan sangat antusias untuk menceker dari sampah-sampah tersebut. Karena di sana ada juga makanan-makanan yang bisa dia dapatkan. Nah, proses dari gerakan-gerakan ayam, kaki-kaki ayam itu baik menginjak, membolak-balikan, mencakar-cakar, itu sangat berguna bagi sampah tersebut untuk berproses dengan lebih cepat. Apalagi di saat musim hujan, terkena air, sehingga sampah-sampah daun yang kering itu semakin mudah untuk dicabik-cabik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil atau remah-remah yang lebih kecil. Demikian terus-menerus dilakukan, kemudian sampah-sampah ini akan mengendap menjadi lebih padat, kemudian lagi dicakar, kemudian lagi kita kasih sampah di dalamnya, kemudian lagi dikorek-korek. Nah, proses itu terus-menerus terjadi. Di sini juga bagaimana ayam-ayam ini memiliki kekuatan, karena kaki-kaki ayam itu memiliki kuku-kuku. Kuku-kuku itu ibarat pisau-pisau kecil yang tajam
yang mencambik-cambik. Jadi sangat bagus itu untuk proses pembuatan kompos. Biasanya teman-teman, proses pembuatan kompos seperti ini lebih cepat dia berproses daripada sampah-sampah organik itu kita biarkan teronggok begitu saja, hanya dilapisi dengan lapisan tanah, lalu kadang-kadang disiram. Dibandingkan dengan proses di mana ayam kita ajak ikut berkolaborasi. Di sini ada simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Ayam mencambik, ayam mencakar, dia akan mendapatkan makanan. Sedangkan di satu sisi, lama-lama sampah ini menjadi kompos, kita akan mendapatkan kompos. Ya tentu saja kompos itu akan kita berikan kepada tanaman lagi. Nah, ini adalah simbiosis mutualisme yang layak untuk ditiru oleh kita semua. Semoga teman-teman terinspirasi, mungkin ada bidang tertentu. Nah, kenapa saya lobangi? Karena volume dari sampah organik ini sangat banyak yang saya miliki. Karena setiap hari saya menyapu di halaman. Tentu saja ada produksi sampah organik yang cukup banyak. Dengan memasukkan di sini kita tidak perlu lagi membawa keluar, karena rumah saya ada di gang. Jadi tidak perlu keluar lagi membawa ke jalan raya untuk diangkut oleh petugas sampah, dan kita juga di satu sisi minim penggunaan plastik untuk tempat mengumpulkan sampah-sampah, karena sampah-sampah ini hanya dicurahkan saja di sini, di tempat di lubang ini. Lubang ini kalau tidak salah ukurannya sekitar 2,5 meter kali 1,30. Jadi volume sampah yang bisa ditampung cukup banyak. Saya memiliki 2 lubang seperti ini. Di samping juga di setiap kandang saya juga curahkan sampah ke sana. Jika di sini sudah penuh, kita buang di tempat lain, dikumpulkan di tempat lubang yang lagi satu. Kemudian jika penuh, kita masukkan ke kandang-kandang untuk dicakar sama ayam yang ada di kandang. Demikian proses ini. Kenapa saya layak tampilkan? Karena ini sangat sederhana, tetapi sangat bermanfaat. Kita lanjutkan proses pemantauan kita, mungkin lebih dekat. Kita lakukan zoom in. Nah, ini beberapa dari ayam yang mungkin istirahat sejenak setelah tadi mencurahkan tenaga, tetapi tidak pikiran, hanya tenaga saja untuk mencabik-cabik sampah yang ada. Ada juga yang sudah waktunya untuk bertelur, jadi dia rehat, permisi kepada atasannya, yaitu ayam jago yang bernama Klau yang sedang incas, untuk bertelur dulu. Jadi dia bertelur. Ini adalah jenisnya Bangkok Super. Dan ini adalah di dalam kandang. Kalau volume ini 2x2. Kemudian saya juga lubangi ini kurang lebih 60 cm. Jadi volume sampah yang ada di dalamnya cukup banyak juga. Ini sudah saya masukkan sejak sebulan lalu. Sedangkan di kandang yang lagi satu sama kondisinya. Di sini juga saya masukkan sampah-sampah, kemudian dicakar-cakar oleh ayam. Ini kebanyakan ayam lokal yang saya cari telurnya. Ini ayam petelur tapi lokal. Ada juga telur-telurnya yang kita tetaskan. Karena di Bali kebutuhan ayam cukup banyak juga untuk upacara dan juga untuk konsumsi. Banyak yang berminat untuk ayam lokal. Ini dia teman-teman, kalau yang di luar kandang, yang di dalam kotak ini diacak-acak oleh ayam
jenis bangkok. Ini dia, kalau bangkok umumnya warnanya hitam. Ada juga yang berwarna abu-abu. Jenisnya mungkin pama. Demikian teman-teman, semoga apa yang sampaikan dapat menginspirasi dan bermanfaat. Salam Rahayu.